Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita terlebih dahulu berdoa, ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu, dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian saya baca untuk kita semua. Ikuti dan buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kabarnya kabar baik, sehat dan tetap luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan Amang sama kalian. Siapa yang hari ini senang? Siapa yang hari ini senang? Senang nggak hari ini? Begitu bangun tidur, tadi sudah sarapan, sudah mandi, lalu hari ini sudah beribadah. Baik yang di gereja atau di rumahnya masing-masing. Senang nggak? Mungkin ada nggak anak-anak sekolah minggu yang sudah terima hasil rapornya? Ada yang sudah terima hasil raportnya, yang naik kelas, ada yang nilainya bagus, atau senang karena kemarin diajak papa dan mama jalan, atau senang karena kemarin makan enak, atau senang karena kemarin bersama dengan kawan-kawannya, bisa bermain, bisa belajar, bisa tertawa, atau dan lain sebagainya. Siapa yang sedang senang hari ini? Coba tunjuk tangan. Senang nggak hari ini? Saya senang dong karena hari ini bisa beribadah. Bisa mendengar firman Tuhan. Tapi hal yang paling menyenangkan lagi di luar dari semua itu, kalaupun tadi aku sudah makan, sudah mandi, hari ini sudah beribadah, walaupun aku kemarin dibelikan baju baru dan sepatu baru sama bapak dan mama, tapi yang paling senang tahu nggak hari ini kenapa? Yang membuat kita paling senang hari ini adalah termasuk Amang sendiri, yang membuat saya dan kita anak-anak sekolah minggu semua senang hari ini adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Siapa di sini yang senang disebut menjadi anak-anak Allah? Siapa yang senang di sini disebut menjadi anak-anak Allah? Saya senang dong kalau saya disebut anak-anak Allah. Sebelumnya, siapa yang senang di sini disebut dibilang kalau dibilang kawannya dia jadi anak pintar? Siapa yang senang di sini disebut jadi anak yang sopan? Siapa di sini yang senang kalau disebut menjadi anak yang jujur, anak penurut, anak yang patuh, anak yang taat, anak yang berprestasi? Senang nggak? Senanglah. Kalau ada anak-anak yang nggak senang dia dibilang anak yang baik,
dia marah, berarti kenapa itu? Berarti dia nggak baik, kan begitu. Kalau ada anak-anak dibilang senang, dia dibilang pencuri, berarti dia memang benar-benar pencuri, karena dia senang. Nah, hari ini kita anak-anak sekolah minggu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah berarti kalau kita anaknya, berarti anaknya harus mencontoh bagaimana bapaknya. Karena sifat bapa harus diturunkan yang baik kepada anaknya. Jadi biasa anak mencontoh sifat dari orang tuanya, bapaknya dan mamanya. Nah, kalau begitu kita anak-anak Allah, berarti kita juga harus meniru, meneladani sifat dari Allah yang adalah Bapa kita sendiri. Jadi kalau Allah itu baik, kita tidak baik, masih bisa enggak kita disebut anak-anak Allah? Kalau Allah itu adalah penuh kasih, kita anak-anaknya tidak penuh kasih, kita masih benar enggak kalau disebut menjadi anak Allah yang penuh kasih? Itu sebabnya kalau Allah kita itu baik, maka anak-anak Allah itu juga baik. Karena kita punya Bapa yang baik, kita harus mencontoh, meneladani sifat-sifat Allah yang baik itu. Itu baru sah, itu baru benar disebut menjadi anak-anak Allah. Maka kenal enggak sama Allah? Kenal. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah penolong, Allah panjang sabar, Allah yang kasih-Nya melimpah, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu melindungi kita, yang melakukan segala yang terbaik bagi kita. Nah, kalau itu adalah sifat-sifat Allah, maka kita juga harus melakukan hal yang serupa. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka kita juga harus baik, suka menolong, suka mengasihi, suka membantu orang lain, suka memberikan pertolongan kita bagi sesama kita. Itu menunjukkan kalau kita adalah anak-anak Bapa yang baik itu. Jadi kalau ada orang yang berdosa, dalam firman ini juga diingatkan tadi, maka kalau ada orang yang berdosa itu sama dengan melanggar sifat-sifat Allah. Ya, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Jadi anak-anak Allah itu, anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang tidak mau dan menyukai hidup di dalam dosa. Kalau menyukai dan selalu hidup di dalam dosa, itu artinya kita sudah berbeda sifat, berbeda karakter dengan Allah yang kita percaya itu. Ya, karena Allah itu baik loh. Kenapa Mang bilang baik? Dia sudah utus anaknya Yesus Kristus untuk apa? Untuk menghapus dosa kita. Jadi kita tadinya orang yang berdosa, tapi dia utus anaknya. Nah, supaya kalian lepas, selamat dari dosa itu, maka diutus anaknya. Karena itu kalian yang menjadi anak-anak Allah tidak boleh lagi berbuat dosa, tidak boleh lagi membicarai orang lain, tidak boleh lagi tidak berbuat baik orang lain. Ingat gak? Kalau dosa itu, kalau perbuatan jahat itu, atau kalau Amang contohkan seperti orang-orang yang membicarakan orang lain, kata-kata jahatnya itu, omongan kotornya itu sama seperti ini. Misalnya ada Amang potong-potong kertas nih. Jadi orang yang suka berbuat dosa ini seperti ini. Seperti kertas ini yang diterbangkan oleh angin. Kalau diterbangkan oleh angin begitu sangat jauh, pertanyaannya, masih bisa enggak kertas itu disatukan kembali utuh? Masih bisa enggak? Enggak bisa. Jadi orang yang berbuat dosa itu juga begitu. Sudah dilukai orang lain, sudah dicakap kotori orang lain, didustai, dihianati. Lalu tiba-tiba minta maaf aku ya. Jadi sebelum berbuat, terlebih dahulu harus dipikir, jangan sampai menyakiti hati orang lain, karena Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Dia mengajarkan kebaikan kepada kita, tidak pernah mengajarkan kejahatan kepada kita. Pernah enggak orang tua mengajarkan jahat sama kalian? Pernah enggak orang tua bilang, nanti curi ya punya orang itu ya nak, nanti pukul orang itu ya nak, nanti jambak rambutnya itu ya nak? Pernah gitu? Nanti ambil uangnya ya nak, nanti di sekolah kau lawan gurumu ya nak, tumbui kawan-kawanmu ya.
Pernah gitu? Kalau begitu bukan orang tua yang baik dong. Bukan orang tua yang benar dong. Iya kan? Nah, kalau bapak kita itu bapak yang baik, dia selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, ya. Jadi anak-anak yang anak-anak Allah, kalau kita menyatakan diri kita anak-anak Allah, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Berbuat dosa itu apa? Perbuatan dosa, mencuri, melawan, berbohong, memfitnah, berdusta, mencaci maki orang lain. Kalau itu dilakukan berarti dia tidak mengenal Allah. Berarti dia tidak mengenal Bapaknya. Kalau kita mengenal Bapak kita, semua perbuatan-perbuatan yang tadi harus adik-adik jauhkan dalam kehidupan kita. Maka sifat kita harus sama dengan sifat Allah. Kalau enggak, berbeda dong bapaknya dan anaknya. Ya, sifatnya harus sama kan? Bapaknya baik, anaknya juga harus baik. Kalau enggak begitu nanti ditanya, kau anak siapa kau? Anaknya bapak ini. Kok bapakmu baik, kau jahat? Gitu kan? Jadi kalau ada, pernah begitu, ada seorang anak, bapaknya ini baik, rajin gereja, rajin beribadah, suka menolong sesamanya. Tetapi ada anaknya yang bandal. Satu waktu anaknya ini mencuri. Ketika mencuri, dia sudah dibawa oleh petugas keamanan desa, kedapatan. Lalu ditanya sama yang ini, yang menjumpai dia mencuri. Kau anak siapa katanya? Aku anaknya bapaknya si Budi. Loh, jadi kau si Budi? Iya. Bapakmu baik, kok kau jahat? Bapakmu orang yang suka menolong, kok kau malah mencuri? Kok kau beda dengan bapakmu? Berarti kau bukan anaknya kau ya? Bapak anaknya aku katanya. Kan jadi berbeda kan? Nah, jadi kita sebagai anak-anak Allah itu harus meneladani, mencontoh bagaimana sikap bapak kita. Supaya kita tetap melakukan yang baik bagi sesama kita, bagi orang lain. Karena itu ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 dikatakan, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, seperti Kristus adalah benar. Maka anak-anak sekolah minggu jangan mau sesat. Jangan mau dibawa kawanmu kepada hal yang jahat. Kalau ada kawanmu ajak mencuri, jangan mau. Kalau ada kawanmu mengajak untuk pakai lem, narkoba, jangan mau. Itu bodoh, itu kejahatan, itu ketololan. Itu enggak boleh dilakukan anak-anak Tuhan. Itu benar-benar dilarang oleh, itu sesat. Jangan mau diajak kawanmu untuk hal-hal yang tidak baik. Selalulah berlaku benar. Karena anak-anak benar harus melakukan kebenaran. Karena itu, apa yang mau disampaikan firman ini untuk ada di sekolah minggu? Yang pertama, kenali Allah dengan benar, maka kita menjadi juga anak-anak yang benar. Kalau bapak kita itu benar, maka kita juga harus menjadi anak yang benar. Yang kedua, jangan mau disesatkan. Orang yang mau disesatkan akan jatuh ke dalam dosa. Ingat, kalau tiga aja dosa kita satu hari, kalau satu minggu 7 kali 3, 21. Kalau satu bulan 21 kali 3, berapa 21 kali 3? 610 ya. Dan seterusnya. Ya, jangan mau disesatkan, digiring, dibawa kepada yang jahat. Jangan mau. Yang ketiga terakhir, aku anak Allah, maka aku tidak akan berbuat dosa. Katakan dalam dirimu, aku anak Allah, aku akan menjauhkan segala dosa dan kejahatan. Aku akan berjalan menurut jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Allah. Biarlah kami tetap meniru, mencontoh dan meneladani sifat-Mu dan sifat Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami penuh kasih, saling menolong, saling membantu, saling peduli dengan yang lain, karena begitulah Kau kehendaki anak-anak-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan yang baik, berkatilah kami, berkati orang tua kami, berkati guru di sekolah dan di sekolah minggu, lindungi kami agar tetap kuat, sehat saat sekolah, belajar, bermain, menolong orang tua kami, agar kami tidak dapat disesatkan oleh dunia ini. Tapi kami selalu berjalan pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.